Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bertemu lagi bersama Bu Mia di pembelajaran Bahasa Indonesia semester genap. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Ibu ingatkan ya, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Kita sebaiknya diam di rumah ya. Jika keluar rumah, kalian harus memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa sering mencuci tangan dengan sabun. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harapkan kalian mampu memahami pengertian teks eksplanasi, memahami ciri-ciri teks eksplanasi, dan memahami gagasan umum dalam teks eksplanasi. Di pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang teks eksplanasi. Ada yang tahu teks eksplanasi itu apa? Bagaimana sih ciri-ciri teks eksplanasi? Baik, kita akan bahas sama-sama ya. Mari kita simak penjelasannya. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Tujuan utama teks eksplanasi adalah untuk memaparkan proses dan sebab terjadinya suatu fenomena. Penjelasan yang dipaparkan dalam teks eksplanasi berdasarkan bidang keilmuan yang mengacu pada fakta, realita, teori, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Pembahasan dalam teks eksplanasi menggunakan konteks ilmiah melalui pemaparan sejarah, definisi, klasifikasi, dan kebiasaan. Informasi tersebut dapat berupa fakta-fakta empiris, data statistik, dan rangkaian peristiwa yang menjelaskan korelasi antar aspek dan antar peristiwa dalam teks. Berikut ciri-ciri atau karakteristik teks eksplanasi yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya. Ciri yang pertama yaitu ilmiah. Fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasan tersebut dapat berupa sejarah, klasifikasi, dan definisi. Yang kedua adalah logis. Penjelasan fenomena dalam teks eksplanasi bersifat logis dan teoritis. Yang ketiga bersifat objektif. Penjelasan dalam teks dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan dukungan teori yang relevan, sehingga dapat pula dijadikan rujukan yang valid. Teks eksplanasi selanjutnya yaitu bukan teks eksposisi. Teks eksplanasi tidak bertujuan memengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuan. Selanjutnya, bukan teks prosedur. Teks eksplanasi menjelaskan proses yang alami, tidak disadari, dan melalui jangka waktu yang panjang. Gagasan umum teks eksplanasi. Gagasan umum disebut juga gagasan pokok, pikiran utama, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Gagasan umum adalah suatu topik yang sedang dibicarakan atau dibahas dalam sebuah teks. Cara menentukan gagasan umum pada sebuah teks. 1. Bacalah teks dengan cermat. Bacalah kalimat demi kalimat dalam paragraf pada teks tersebut dengan cermat. Pahami pula hal yang sedang dibahas atau dibicarakan dalam teks. Setelah membaca teks tersebut secara keseluruhan, maka akan muncul pertanyaan apa yang sedang dibicarakan atau dibahas pada teks tersebut. Jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan topik utama teks.
Yang kedua adalah temukan kalimat utama teks. Ciri-ciri kalimat utama adalah mengandung topik permasalahan yang dapat dijabarkan lebih lanjut, biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri, memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya, dibentuk tanpa kata sambung atau transisi, dan yang terakhir adalah pada paragraf induktif, kalimat utama ditandai dengan kata-kata berupa kesimpulan, seperti sebagai kesimpulan, oleh karena itu, jadi, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Cara menentukan gagasan umum yang ketiga, yaitu simpulkan gagasan umum melalui kalimat inti kalimat. Setelah menemukan kalimat utama pada setiap paragraf, maka carilah inti kalimat tersebut dengan cara mengambil subjek dan predikatnya saja. Selanjutnya, simpulkan gagasan-gagasan utamanya. Nah, ini adalah contoh teks eksplanasi. Bisa kalian baca dan di-pause dulu ya. Struktur teks eksplanasi yang pertama adalah judul. Yang kedua, pernyataan umum. Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang dan tinjauan umum topik yang dapat berupa definisi, klasifikasi, sejarah, dan asal-usul. Bagian dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam terjadi. Yang ketiga adalah deretan penjelas. Pada bagian ini berisi perincian proses atau sebab terjadinya suatu fenomena yang juga mencakup akibat dan dampak yang ditimbulkan. Keempat adalah interpretasi. Bagian ini berisi penafsiran penulis mengenai topik dengan perspektif tertentu yang lebih luas dan menyeluruh, serta menjelaskan korelasi peristiwa yang menyertainya. Yang terakhir adalah simpulan. Pada bagian akhir, teks terdapat tanggapan penulis dalam menyikapi fenomena berupa pernyataan reflektif dan bersifat umum. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kata kerja tindakan atau aksi. Kata kerja aksi merupakan suatu tindakan atau perbuatan untuk menunjukkan kejadian yang sedang berlangsung. Kata kerja aksi bertujuan untuk menjelaskan suatu proses atau peristiwa tertentu yang didukung dengan fakta. Contoh, kata kerja aksi adalah membaca, mengolah, memasak, dan menulis. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif digunakan untuk menjelaskan suatu hal yang dikenal pada subjek kalimat. Kebahasaan selanjutnya yaitu menggunakan konjungsi waktu. Untuk menjelaskan suatu proses atau peristiwa, dalam teks eksplanasi dipergunakan konjungsi yang menunjukkan waktu untuk memperjelas kronologis peristiwa tersebut. Contoh konjungsi waktu adalah sesudah, sementara, sebelum, ketika, sehabis, setelah, sehingga, sejak, selama, sampai, dan kemudian. Yaitu menggunakan konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat berfungsi menghubungkan klausa, kalimat, dan paragraf yang memiliki hubungan sebab akibat, seperti karena itu, sebab, disebabkan, sebab itu, dan akibatnya. Kaidah kebahasaan selanjutnya menggunakan kata nomina umum dan abstrak. Teks eksplanasi biasanya menggunakan kata nomina umum yang banyak diketahui oleh pembaca. Kata tersebut juga bersifat abstrak atau tidak konkret. Kata yang dimaksud adalah kemerdekaan, pembacaan, pendalaman, dan pengendapan. Selanjutnya, kaidah kebahasaan menggunakan terminologi teknis atau istilah ilmiah. Terminologi teknis adalah kata dan gabungan kata yang digunakan dalam teks tertentu. Misalnya istilah yang berkaitan dengan ilmu kimia, istilah kegunungan, istilah matematika, dan sebagainya. Yang terakhir adalah menggunakan majas. Majas digunakan untuk mempercantik susunan kalimat. Tujuan menggunakan majas adalah memperoleh efek tertentu agar tercipta sebuah kesan imajinatif pembaca. Namun, penggunaan majas dalam teks eksplanasi bersifat mana suka atau boleh ada, boleh tidak. Pengertian teks ulasan.
Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan disebut juga dengan resensi. Menurut Gerard dan Wignall 1994 dan Highland dan Diani 2009, ulasan juga dapat disebut review atau disebut pada umumnya ditulis dengan bentuk artikel. Lalu, ulasan merupakan teks yang berfungsi untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Nah, berikut adalah tujuan teks ulasan. Bisa kalian baca dan amati ya. Sekarang kita bahas jenis-jenis teks ulasan. Yang pertama adalah teks ulasan buku, berisi penilaian mengenai keunggulan dan kelemahan buku. Yang kedua adalah teks ulasan film, berisi penjelasan mengenai keunggulan dan kelemahan film disertai alasan pendukung yang berkaitan dengan bidang perfilman. Jenis teks ulasan selanjutnya adalah teks ulasan musik, tentunya berisi pendapat atau mengulas mengenai musik. Selanjutnya adalah teks ulasan cerpen, tentu saja dengan mengenai keunggulan dan kelemahan cerpen. Lalu teks ulasan novel. Nah, di sini pasti penilaian pengulas mengenai keunggulan novel dan kelemahan novel. Nah, selanjutnya adalah jenis teks ulasan puisi dan teks ulasan teater. Bisa kalian baca pengertiannya ya. Lalu sekarang kita simak contoh teks ulasan. Nah, di sini ada contoh teks ulasan film. Bisa kalian pause dan amati sama-sama ya. Struktur teks ulasan merupakan susunan yang membangun sebuah teks ulasan sehingga menjadi suatu teks yang utuh. Struktur teks ulasan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Bisa kalian baca penjelasan satu persatunya. Nah, ini adalah contoh teks ulasan beserta strukturnya. Bisa kalian baca dan amati ya.
Secara umum, teks ulasan memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Menggunakan kata-kata yang menyatakan sudut pandang atau keberpihakan penulis, antara lain, berbeda dengan, di samping itu, selain itu, dan dengan kata lain. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap karya. Sikap persetujuan atau penolakan tersebut disertai dengan alasan bukti pendukung yang kuat, sehingga bisa diterima oleh pembaca. Yang terakhir adalah menggunakan kata sifat untuk mendukung sifat persetujuan atau penolakan, antara lain layak, berhasil, atau kata yang bermakna sebaliknya. Maksud dan arti penting teks ulasan. Seperti telah dipaparkan pada bagian sebelumnya bahwa teks ulasan pada hakikatnya merupakan teks yang berisi penilaian terhadap suatu hasil karya seni seperti film, musik, cerpen, puisi, novel, dan teater atau drama. Berdasarkan penjelasan pada materi sebelumnya juga, teks ulasan memiliki arti penting baik bagi sang penulis, pengulas, maupun pembaca. Bagi penulis, teks ulasan dapat dijadikan sebagai masukan berharga untuk meningkatkan kreativitas dan kualitas karya. Bagi pengulas, teks ulasan dapat dijadikan sebagai sarana penambah menyusun teks ulasan yang lebih baik. Bagi pembaca, teks ulasan dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan dalam memahami dan menikmati karya seni yang luas. Nah, ini adalah keunggulan dan kelemahan dalam teks ulasan. Keunggulan teks ulasan diantaranya bisa menambah pengetahuan, membantu pembaca lain memahami isi dari sebuah bacaan, menarik minat masyarakat untuk membaca, dan lain-lain. Bisa kalian baca ya dengan seksama. Dan ini adalah kekurangan dalam teks ulasan. Bisa kalian baca dan pahami juga ya. Nih, di sini ada beberapa kekurangan teks ulasan. Teks persuasif adalah suatu paragraf yang isinya berupa ajakan atau memujuk pembaca agar melakukan yang diungkapkan dalam teks. Ciri-ciri teks persuasif adalah berupa kalimat ajakan, kata-kata yang meyakinkan, menggunakan tanda seru, dan bahasa yang menarik. Sedangkan fungsi teks persuasif yaitu sebagai perintah untuk meyakinkan dan promosi suatu produk. Nah, berikut adalah contoh teks persuasif dengan tema kesehatan. Boleh kalian pause dan baca dengan seksama ya. Teks persuasif berisi saran, ajakan, imbauan, atau larangan yang mempengaruhi orang lain untuk melakukan suatu hal. Hal tersebut merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis. Jenis-jenis teks persuasif yang pertama adalah teks persuasif politik, yang kedua teks persuasif pendidikan, yang ketiga teks persuasif iklan, dan yang keempat adalah teks persuasif propaganda. Teks persuasif politik. Teks persuasif politik dimanfaatkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk mengajak masyarakat agar mengikuti pemilihan umum yang berlangsung di wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Berikut adalah contoh teks persuasif politik. Bisa kalian pause dan baca dengan seksama ya.
Teks persuasif pendidikan. Persuasif pendidikan dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Berikut adalah contoh teks persuasif pendidikan. Bisa kalian baca dan pause dulu ya. Selanjutnya adalah teks persuasif iklan. Persuasif iklan dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau bentuk jasa tertentu. Nah, ini adalah contoh teks persuasif iklan. Bisa kalian cermati ya, dibaca dan boleh di-pause dulu. Yang terakhir adalah teks persuasif propaganda. Persuasif propaganda sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari kampanye adalah agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Berikut adalah teks persuasif propaganda. Boleh kalian baca dan pause dulu ya. Struktur teks persuasif yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tesis, yang ketiga argumen, dan yang keempat adalah rekomendasi. Tesis berisi gagasan umum penulis dari topik yang diangkat. Pada bagian ini, penulis dapat menentukan arah topik permasalahan berdasarkan sudut pandang penulis itu sendiri. Pembukaan memuat pandangan awal penulis yang menempatkan topik pada suatu rangkaian kalimat yang relevan. Pembukaan mengawali pembahasan topik permasalahan yang diangkat. Bagian ini bersifat opsional, artinya mana suka, boleh ada, boleh tidak. Rangkaian argumen berupa pendapat-pendapat dari penulis mengenai isu yang dikemukakan sebelumnya. Pada bagian ini juga dikemukakan mengenai data atau fakta yang mendukung argumen tersebut. Pada bagian akhir, ajak pembaca untuk meyakini gagasan yang penulis sampaikan. Pernyataan ajakan tersebut dapat disampaikan secara tersurat atau langsung termuat dalam teks, namun bisa juga tersirat sejauh pembaca paham. Dalam beberapa struktur teks persuasi, terdapat bagian penegasan yang berfungsi menegaskan ulang ajakan. Namun, beberapa penulis sudah jelas disampaikan pada pernyataan ajakan tanpa perlu penegasan ulang. Sekarang kita bahas teks persuasif. Teks persuasif menggunakan kata kerja yang menyatakan penjelasan. Contohnya, merupakan, ialah, dan adalah. Teks persuasif menggunakan konjungsi sebab akibat atau kausal. Contohnya, karena, dan, oleh karena, sebab, hingga, maka, sehingga, dan lain-lain. Teks persuasif juga menggunakan konjungsi yang menyatakan tujuan penjelas, yaitu agar, supaya, untuk, bahwa. Lalu, teks persuasif menggunakan kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Ayo, hendaknya, mari, jangan, dilarang, hindari. Dan yang terakhir adalah menggunakan partikel lah dan kan. Contohnya, marilah, ayolah, dan lain-lain. Pengertian drama. Drama adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan. Drama dapat dipertunjukkan dalam berbagai bentuk seperti pementasan teater, sandiwara, lenong, film, sinetron, dan sebagainya. Semua bentuk drama itu tercipta dari dialog-dialog yang diperankan mengidentifikasi peristiwa, pelaku, dan perwatakan oleh pemain-pemain dengan didukung latar yang sesuai. Drama dapat memukau penonton jika pemain berhasil memerankan tokoh drama dengan karakter yang sesuai. Pengertian drama menurut para ahli, menurut Tarigan, drama adalah suatu karangan,
kini biasa dalam prosa disusun buat pertunjukan dan dimaksimalkan untuk memotret kehidupan atau tokoh suatu cerita dengan gerak dan biasanya dengan dialog yang bermaksud memetik beberapa hal berdasarkan cerita dan sebagainya, yaitu lakon. Pengertian drama menurut Sumarjo dan Saini dalam Nuryatin 2005, drama adalah karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog-dialog para tokohnya. Drama sebagai karya sastra sebenarnya hanya bersifat sementara, sebab naskah drama ditulis sebagai dasar untuk dipentaskan. Sedangkan pengertian drama menurut Bernhard, drama adalah suatu karangan dalam prosa atau puisi yang disajikan dalam dialog atau pantomi. Suatu cerita yang mengandung konflik atau kontras seseorang tokoh, terutama sebagai suatu cerita yang diperuntukkan buat dipentaskan di panggung dramatik. Jenis-jenis drama. Yang pertama adalah tragedi atau drama duka. Drama yang melukiskan kisah sedih yang besar dan agung. Tokoh-tokohnya terlibat dalam bencana yang besar. Dengan kisah tentang bencana ini, pengarang secara bervariasi ingin melukiskan keyakinannya tentang ketidaksempurnaan manusia. Selanjutnya adalah jenis drama komedi. Drama komedi merupakan satu di antara jenis-jenis drama bertujuan untuk menghibur. Drama jenis tersebut kebanyakan menggunakan unsur jenaka di dalamnya. Di dalam sebuah skenario drama komedi, didapatkan dialog lucu yang menyinggung dan membawa pesan penting. Untuk para tokoh yang menjadi aktor drama dalam komedi biasanya berkarakter lucu, jenaka, dan bijaksana. Tujuan jenis drama komedi ini dibuat untuk memberikan hiburan pada penonton. Selanjutnya adalah melodrama. Melodrama adalah lakon yang sangat sentimental, dengan tokoh dan cerita yang mendebarkan hati dan mengharukan. Ciri-ciri dari melodrama yaitu lakonnya serius. Dalam melodrama terdapat unsur-unsur perubahan, mencerminkan timbulnya rasa kasih sentimental, dan yang terakhir adalah tokoh utamanya seorang pahlawan yang biasanya menang di dalam perjuangan. Jenis yang terakhir adalah dagelan atau farce. Dagelan disebut juga banyolan. Seringkali drama ini disebut dengan komedi murahan atau komedi picisan. Dagelan adalah drama kocak dan ringan. Alurnya tersusun berdasarkan arus situasi dan tidak berdasarkan perkembangan struktur dramatik serta perkembangan cerita sang tokoh. Struktur, unsur, dan kaidah kebahasaan drama. Kita bahas struktur drama dulu ya. Yang pertama ada prolog, orientasi, komplikasi, resolusi, dan epilog. Prolog adalah kalimat atau kata-kata pembuka, pengantar, maupun latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu yang telah diset dalam teks drama. Orientasi merupakan pengenalan dan pengaturan aksi dan tempat yang meliputi pengenalan tokoh, menyatakan situasi dan cerita, hingga permulaan dalam mengajukan konflik yang akan terjadi dalam kisah yang dibawakan dalam drama. Komplikasi atau disebut juga sebagai bagian tengah cerita yang dimulai mengembangkan konflik. Pada bagian ini, tokoh utama akan menemukan berbagai rintangan antara ia dan tujuan atau keinginannya. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi yakni penyelesaian dari komplikasi atau berbagai rintangan yang menghalangi tokoh utama. Bagian ini harus muncul secara logis dan sesuai dengan berbagai komplikasi atau klimaks yang sebelumnya telah dihadirkan. Yang terakhir adalah epilog. Epilog merupakan bagian penutup dari drama berupa kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat mengenai keseluruhan isi drama. Bagian ini biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Sekarang kita bahas unsur-unsur dalam drama. Yang pertama adalah latar, penokohan, dialog, tema, dan yang terakhir adalah amanat. Yang pertama adalah latar. Latar adalah keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana di dalam naskah drama. Meliputi latar tempat, yaitu penggambaran tempat kejadian di dalam naskah drama, seperti di rumah, medan perang, di meja makan. Yang kedua, latar waktu, yaitu penggambaran waktu kejadian di dalam naskah drama.
seperti pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang terakhir adalah latar suasana atau budaya, yaitu penggambaran suasana ataupun budaya yang melatar belakangi terjadinya adegan atau peristiwa dalam drama. Misalnya dalam budaya Jawa, dalam kehidupan masyarakat Betawi, Melayu, Sunda, dan Papua. Yang selanjutnya adalah penokohan. Tokoh-tokoh dalam drama diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tokoh gagal atau tokoh badut. Tokoh ini yang mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh lain. Kehadiran tokoh ini berfungsi untuk menegaskan tokoh lain itu. Yang kedua, tokoh idaman. Tokoh ini berperan sebagai pahlawan dengan karakternya yang gagah, berkeadilan, atau terpuji. Tokoh selanjutnya adalah tokoh statis. Tokoh ini memiliki peran yang sama tanpa perubahan mulai dari awal hingga akhir. Selanjutnya ada tokoh yang berkembang. Misalnya, seorang tokoh berubah dari setia ke karakter berkhianat, dari yang bernasib sengsara menjadi kaya raya, dari yang semula adalah seorang koruptor menjadi orang yang soleh dan budiman. Unsur selanjutnya adalah dialog. Dalam drama, percakapan atau dialog haruslah memenuhi dua tuntutan, yakni dialog harus turut menunjang gerak laku tokohnya. Dialog haruslah dipergunakan untuk mencerminkan apa yang telah terjadi sebelum cerita itu. Apa yang sedang terjadi di luar panggung selama cerita itu berlangsung. Harus pula dapat mengungkapkan pikiran-pikiran serta perasaan-perasaan para tokoh yang turut berperan di atas pentas. Selanjutnya, dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari. Tidak ada kata yang harus terbuang begitu saja. Para tokoh harus berbicara dengan jelas, tepat sasaran. Dialog itu disampaikan secara wajar dan alamiah. Selanjutnya adalah tema. Tema adalah gagasan utama yang paling menjalin struktur isi drama. Tema dalam drama menyangkut segala persoalan, baik itu berupa masalah kemanusiaan, kekuasaan, kasih sayang, kecemburuan, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan merumuskan tema drama, kita perlu mengapresiasi drama secara menyeluruh terhadap berbagai unsur karangan itu. Yang terakhir adalah amanat. Unsur ini merupakan ajaran moral didaktis yang disampaikan drama itu kepada pembaca atau penonton. Amanat tersimpan rapi dan disembunyikan pengarangnya dalam keseluruhan isi drama. Selanjutnya kita bahas kaidah kebahasaan dalam drama. Teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, atau kemudian. Banyak menggunakan kata kerja menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Contohnya, menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan drama selanjutnya banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contohnya merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, dan mengalami. Selanjutnya menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, suasana seperti misalnya rapi, bersih, baik, gagah, kuat. Langkah-langkah menyusun drama yang pertama, tentukan tema, tentukan konflik, membuat sinopsis, dan tentukan kerangka cerita. Lalu tentukan protagonis, penyelesaian masalah, dan yang terakhir menulis gagasan. Langkah yang pertama adalah tentukan tema. Tema adalah gagasan dasar cerita atau pesan yang akan disampaikan oleh pengarang kepada penonton. Tema akan menuntun laku cerita dari awal sampai akhir. Misalnya, tema yang dipilih adalah kebaikan akan mengalahkan kejahatan. Maka dalam cerita hal tersebut harus dimunculkan melalui aksi tokoh-tokohnya sehingga penonton dapat menangkap maksud dari awal cerita bahwa sehebat apapun kejahatan pasti akan dikalahkan oleh kebaikan. Selanjutnya, tentukan konflik. Persoalan atau konflik adalah inti dari cerita teater. Tidak ada cerita teater tanpa konflik. Oleh karena itu, pangkal persoalan atau titik awal konflik perlu dibuat dan disesuaikan dengan tema yang dikehendaki. Misalnya, dengan tema kebaikan akan mengalahkan kejahatan.
Maka persoalan yang dibicarakan adalah sikap licik seseorang yang selalu memfitnah orang lain demi kepentingannya sendiri. Persoalan ini kemudian dikembangkan oleh cerita yang hendak dituliskan. Langkah yang ketiga, membuat sinopsis. Gambaran cerita secara global dari awal sampai akhir hendaknya dituliskan. Sinopsis digunakan sebagai pemandu proses penulisan naskah sehingga alur dan persoalan tidak melebar. Dengan adanya sinopsis, maka penulisan lakon menjadi terarah dan tidak mengada-ngada. Tentukan kerangka cerita. Kerangka cerita akan membingkai jalannya cerita awal sampai akhir. Kerangka ini membagi jalannya cerita mulai dari pemaparan, konflik, klimaks, sampai penyelesaian. Dengan membuat kerangka cerita, maka penulis akan memiliki batasan yang jelas sehingga cerita tidak bertele-tele. Yang selanjutnya adalah tentukan protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang membawa laku keseluruhan cerita. Dengan menentukan tokoh protagonis secara mendetail, maka tokoh lainnya mudah ditemukan. Misalnya, dalam persoalan tentang kelicikan, maka tokoh protagonis dapat diwujudkan sebagai orang yang rajin, semangat dalam bekerja, senang membantu orang lain, berkecukupan, dermawan, serta jujur. Selanjutnya adalah penyelesaian masalah. Mengakhiri sebuah persoalan yang dimunculkan tidaklah mudah. Dalam beberapa lakon, ada cerita yang diakhiri dengan baik, tetapi ada yang diakhiri secara tergesa-gesa. Bahkan ada yang bingung mengakhirinya. Akhir cerita yang mengesankan selalu akan dinanti oleh penonton. Oleh karena itu, akhir cerita harus ditentukan dengan baik, logis, dan tidak tergesa-gesa. Yang terakhir adalah menulis gagasan. Setelah semua hal disiapkan, maka proses berikutnya adalah menulis. Mencari dan mengembangkan gagasan memang tidak mudah, tetapi lebih tidak mudah lagi memindahkan gagasan dalam bentuk tulisan. Oleh karena itu, gunakan dan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang berisi cerita sifatnya imajinatif dan tidak membutuhkan pengamatan dalam pembuatannya. Bahasanya pun yang digunakan bahasa yang kiasan atau konotatif. Jadi, pembaca diajak untuk masuk ke dalam cerita itu dengan bahasa yang tidak biasa. Nah, berikut adalah contoh buku-buku fiksi. Ada beberapa novel yang direkomendasikan untuk kalian baca ya. Unsur-unsur buku fiksi yang pertama adalah judul bab dan subbab. Kamu bisa melihat isi keseluruhan bab dan subbab dalam buku dengan melihat daftar isi. Oh iya, daftar isi tentu saja disusun secara urut ya. Ada yang mencantumkan halaman, ada juga yang tidak mencantumkan halamannya di daftar isi. Selanjutnya adalah penokohan atau perwatakan. Tokoh juga unsur yang sangat penting bagi cerita fiksi. Tokoh adalah gambaran setiap individu di dalam cerita, lengkap dengan karakternya. Nah, ngomong-ngomong karakter, dalam penokohan itu ada karakter protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis digambarkan dengan tokoh utama yang baik, antagonis adalah yang jahat, dan tritagonis adalah tokoh pembantu protagonis. Selanjutnya adalah tema. Unsur ini sangat penting bagi jalannya cerita fiksi. Tema merupakan gagasan pokok dalam sebuah karya tulis. Dari tema inilah bisa dijabarkan sehingga isi cerita terstruktur dan tetap sesuai tema. Selanjutnya adalah pokok bab buku. Biasanya penulis akan memberikan gambaran mengenai isi buku dan ucapan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu. Pada pokok bab buku fiksi, kata pengantar dan ucapan terima kasih tersebut biasanya dibuat singkat dengan penggunaan gaya bahasa. Unsur fiksi selanjutnya yaitu penyajian alur cerita. Alur cerita merupakan rangkaian atau urutan peristiwa yang membentuk suatu cerita. Ada alur maju, mundur, dan campuran. Untuk membentuk sebuah karya fiksi yang menghibur diperlukan penyajian alur yang menarik ya. Unsur fiksi selanjutnya yaitu bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan pada buku fiksi sebagian besar menggunakan bahasa konotatif atau makna yang tidak sebenarnya. Karena tujuan utama dari buku fiksi adalah sebagai hiburan. Jadi bahasa digunakan juga harus indah dan menghibur.
Nah, selanjutnya kita bahas buku non-fiksi. Buku non-fiksi merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan bersifat informatif. Dalam buku non-fiksi membutuhkan pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa sebenarnya. Jadi, pembaca dapat langsung memahami maksud dari isi buku. Buku non-fiksi dibuat berdasarkan pengamatan dan data, maka isi dari buku tersebut harus memiliki fakta-fakta. Oleh karena itu, buku fiksi sering dijadikan sumber informasi oleh para pembaca. Nah, berikut adalah buku-buku non-fiksi. Ada buku pelajaran, dokumenter, esai, opini, biografi, ensiklopedia, dan lain-lain. Boleh kalian mencari sumber lainnya. Dan ini adalah unsur-unsur buku non-fiksi. Sampul buku, pokok bab buku, judul bab dan subbab, isi buku, dan terakhir sistematika penulisan. Struktur buku fiksi. Struktur buku fiksi yaitu abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Abstrak adalah bagian opsi yang boleh ada dan boleh tidak ada ya. Bagian ini juga menjadi suatu inti dari sebuah karangan teks cerita fiksi. Selanjutnya orientasi. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan bagian ini pula yang menjadi bagian awal dari penjelasan dari teks cerita fiksi di sebuah novel. Lalu komplikasi. Pada bagian ini saat-saat dimulainya suatu permasalahan atau munculnya masalah dari teks cerita fiksi dan menjadi daya tarik tersendiri pembaca pada sebuah novel. Lanjut ke evaluasi. Pada bagian ini, jika dalam teks novel adalah bagian pemecahan masalah atau penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh para tokoh. Resolusi. Pada bagian ini merupakan suatu inti pemecahan masalah dari masalah-masalah yang dihadapi tokoh dan menjadi akhir penyelesaian masalah apakah dapat berakhir dengan baik ataupun berakhir dengan tidak baik. Yang terakhir adalah koda. Koda merupakan akhir cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup yang berisi amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita fiksi. Nah, ini adalah struktur buku non-fiksi. Yang pertama ada orientasi, urutan peristiwa, dan yang terakhir adalah koda. Orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan bagian ini pula yang menjadi bagian awal dari penjelasan dari teks cerita non-fiksi di sebuah buku. Selanjutnya urutan peristiwa. Urutan peristiwa berisi urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita mulai dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan. Dan yang terakhir adalah koda. Koda merupakan akhir cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup yang berisi amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita non-fiksi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika banyak salah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.